Seiring dengan keinginan manusia menggunakan barang yang bersifat tahan dari pecah dan elastis, maka kebutuhan akan karet saat ini akan terus berkembang dan meningkat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif, kebutuhan rumah sakit, alat kesehatan, dan keperluan rumah tangga, dan sebagainya. Produksi karet sebagai salah satu produksi industri sangat bergantung pada teknologi dan manajemen dalam sistem dan proses produksi. Pada tahun 2021, BBC melaporkan bahwa produksi karet global menjadi tantangan besar, dengan karet menjadi komoditas penting di Eropa. Lalu, masalah apa yang ada dalam produksi karet dan inovasi apa yang dilakukan untuk mencapai produksi yang lebih efisien? Untuk itu, mari kita simak videonya. Karena sifat elastisnya, karet merupakan bahan baku yang digunakan di banyak produksi dan perangkat di seluruh dunia, mulai dari industri hingga barang rumah tangga. Ada dua jenis karet yang terkenal. Yang pertama, karet alam dan karet sintetis. Karet alam terbuat dari getah atau latek pohon karet, sedangkan karet sintetis terbuat dari minyak mentah. Produksi pohon karet yang optimal membutuhkan suhu panas yang konsisten, sekitar 26-32 derajat Celcius, dan lingkungan yang lembab. Situasi ini lazim terjadi di Asia Tenggara, tempat sebagian besar produksi karet dunia. Sekitar 70% produksi karet dunia diproduksi di Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Pohon karet membutuhkan waktu 7 tahun untuk mencapai usia produktif. Setelah itu, pohon karet dapat berproduksi hingga berumur 25 tahun. Menurut statistik, pada tahun 2021, Thailand menjadi produsen karet terbesar di dunia dengan produksi tahunan sebesar 4.836.000 juta ton. Diikuti Indonesia dengan produksi tahunan sebesar 3.045.000 juta ton. Di posisi ketiga diikuti oleh Vietnam, Pantai Gading, Cina, India, dan Malaysia. Sebagai produsen karet terbesar di dunia, pasokan karet Indonesia penting bagi pasar global. Sejak tahun 1980-an, industri karet Indonesia mengalami pertumbuhan produksi yang stabil. Sebagian besar produksi karet negara, sekitar 80%, dihasilkan oleh petani kecil. Oleh karena itu, perkebunan negara dan swasta memainkan peran subordinal dalam industri karet dalam negeri. Sebagian besar produksi karet Indonesia berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Kalimantan. Karet berperan sangat penting sebagai alat pelindung diri yang digunakan oleh dokter dan perawat di seluruh dunia selama pandemi. Faktanya, karet dianggap sebagai bahan baku yang penting secara global dan termasuk dalam daftar bahan baku penting Uni Eropa. Penyakit perubahan iklim dan jatuhnya harga global mengancam pasokan karet dunia. Pada akhir tahun 2019, Dewan Karet Triparti Internasional memperkirakan bahwa pasokan global pada tahun 2020 akan turun sebanyak 1 juta ton, setara dengan sekitar 7% produksi dunia. Yang lebih parahnya, pohon karet tidak lagi ditanam secara komersil di Brazil. Penyebabnya adalah wabah Amerika Selatan. Patogen yang menghancurkan industri karet pada tahun 1930-an. Kontrol karantina yang ketat mencegah penularan di Amerika Selatan untuk saat ini, tetapi penularan di Asia dianggap hampir tidak bisa dihindarkan. Sementara itu, petani di belahan dunia lain masih berjuang melawan patogen lokal seperti penyakit akar putih dan penyakit hawar daun lainnya. Perubahan iklim juga membawa kerugian. Produksi karet Thailand dilanda kekeringan dan banjir dalam beberapa tahun terakhir. Banjir juga menyebarkan mikroba penyebab penyakit ke seluruh wilayah. Permintaan yang meningkat dan pasokan karet yang semakin sedikit seharusnya menjadi kabar baik bagi petani, karena akan membuat usaha tani karet lebih menguntungkan. Dibandingkan dengan negara penghasil karet lainnya, Indonesia memiliki produktivitas per hektar yang rendah. Hal ini sebagian disebabkan rendahnya hasil panen karena umumnya pohon karet yang lebih tua di Indonesia dan rendahnya kapasitas investasi petani kecil. Di Thailand, menghasilkan 1.800 kg karet per hektar per tahun, sedangkan Indonesia hanya mengelola 1.080 kg per hektar per tahun. Di Vietnam, sebanyak 1.720 kg per hektar per tahun, dan Malaysia sebanyak 1.500
10 kg per hektar per tahun. Sama-sama menunjukkan produktivitas karet yang lebih tinggi. Industri hilir karet Indonesia masih belum sepenuhnya berkembang. Saat ini, negara bergantung pada impor produk karet olahan karena fasilitas pengolahan dan industri manufaktur dalam negeri yang kurang berkembang. Indonesia mengekspor sekitar 85% produksi karetnya karena rendahnya konsumsi karet dalam negeri. Namun dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan. Walaupun perlahan, seperti sedikit penurunan volume ekspor akibat peningkatan konsumsi domestik. Sekitar setengah dari karet alam yang diserap dalam negeri digunakan dalam industri ban, diikuti oleh sarung tangan karet, benang karet, sepatu, ban vulkanisir, sarung tangan medis, dan bahan habis pakai lainnya. Harga karet ditentukan oleh bursa berjangka Shanghai, dan mereka berspekulasi tentang nilai bahan ini, seperti emas, aluminium, dan bahan bakar lainnya. Berkat perjanjian ini, harga per ton karet bisa berubah 3 kali lipat setiap bulan dan tetap sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir. Menurut perhitungan petani kecil, pendapatan adalah harga dikalikan kuantitas. Jatuhnya harga telah menyebabkan petani menyadap pohon secara berlebihan untuk mendapatkan lebih banyak karet, membuat tanaman lemah dan rentan terhadap penyakit. Harga rendah juga mencegah penanaman pohon baru sebagai pengganti pohon yang sudah tidak produktif. Banyak petani juga memutuskan untuk meninggalkan pertanian mereka. Negara-negara penghasil karet terkemuka di dunia, seperti Thailand, Indonesia, dan Malaysia, juga telah sepakat untuk membatasi ekspor karet mereka melalui AETS, yang disetujui dalam upaya untuk meningkatkan harga karet alam internasional. Kesepakatan pertama terjadi di akhir tahun 2012. Penurunan permintaan karet Cina adalah salah satu alasan utama untuk menerapkan AETS. Setelah pandemi, warga Tiongkok membeli banyak mobil baru karena khawatir akan keselamatan transportasi umum. Pola serupa diperkirakan akan muncul secara global di seluruh dunia. Permintaan karet terus meningkat bahkan setelah pandemi. Namun, produksi karet belum mampu memenuhi permintaan. Karet sintetis juga diproduksi, namun permintaan karet alam masih tinggi karena karet alam memiliki sifat unik yang tidak dimiliki oleh karet sintetis. Naiknya harga karena meningkatnya permintaan di Cina memicu deforestasi skala besar di Asia Tenggara karena pemerintah membuka lahan hutan untuk pertanian karet guna memanfaatkan tren ini. Deforestasi adalah pembukaan hutan untuk membuat lahan tersedia untuk penggunaan non-hutan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pemukiman. Meskipun melakukan deforestasi butuh waktu 7 tahun sampai pohon siap disadap. Salah satu pilihannya adalah memberikan etepon. Etepon termasuk ke dalam hormon etilen yang berperan sebagai proses pematangan buah. Namun, untuk tanaman karet, etepon berperan dalam meningkatkan hasil lateks dengan cara memperpanjang aliran lateks. Etepon adalah bahan kimia yang merangsang pohon untuk menghasilkan lebih banyak getah, tetapi efeknya adalah dapat mematikan pohon, sehingga petani enggan menggunakannya. Untuk mencegah kelangkaan karet, peneliti di Ohio State University mencoba mengganti pohon karet dengan tanaman lain. Salah satu tanaman yang digunakan adalah Dandelion cajax. Dandelion cajax diklaim menghasilkan sekitar 10 kali lebih banyak karet daripada pohon karet. Pada tahun 2020, lembaga penelitian Jerman Fraunhofer ISC meluncurkan ban yang disebut BISCA. Singkatan Jerman untuk karet sintetik biomimetik. Ini menggunakan karet dandelion yang memiliki ketahanan gesekan yang lebih baik daripada karet biasa. Solusi cerdas untuk budidaya karet modern telah diperkenalkan di Cina. Hal ini menjadi perhatian khusus karena Cina bukanlah lokasi yang ideal untuk tanaman karet. Karena karet merupakan tanaman tropis. Untuk mengatasi masalah biaya tenaga kerja yang tinggi dan meningkatkan produktivitas, Kementerian Ekonomi dan Teknologi Cina baru-baru ini merilis daftar produk penyadap karet otomatis pertama di Provinsi Xi'an. Mereka telah berhasil menggunakan robot distribusi karet cerdas otomatis dan sistem kontrol produksi cerdas dalam proses pemanenan karet alam. Dan ini sangat meningkatkan efisiensi produksi. Klaim produksi getah meningkat sekitar 50% lebih tinggi daripada penyadapan manual.